Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin kalian terasa menyenangkan untuk dijalani guys. Oke, hari Seninku ya seperti biasa selalu menyenangkan ya. Dan aku berdoa supaya Senin kalian juga menyenangkan. Oke, amin sekali lagi untuk itu. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya. Khusus untuk para kepoers guys, atau yang suka intip-intip energi orang lain yes. Kalau seandainya kamu bukan kepoers, kamu mau intip dirimu sendiri, silakan lihat readingan yang aku upload di hari Minggu ya guys. Judulnya itu Urgent Message for the Next 7 Days. Tapi readingan ini khusus untuk kalian kepoers, artinya kalian mengintip energi orang lain ya. Jadi nanti ketika aku bilang Taurus, artinya orang yang kalian kepoin yang zodiaknya Taurus guys. Sementara zodiak kalian bisa apa saja. Kalau aku bilang Libra misalnya, orang yang kalian kepoin zodiaknya Libra, sementara zodiak kalian yes bisa apa saja ya. Aku akan bacakan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful guys, dimulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir di Water sign Pisces ya. Dan untuk melihat readingan kepo akan lebih bagus jika dimulai di Moon ya, di rahasia seseorang. Oke, akan lebih bagus kalau kita mengetahui rahasianya guys. Yang namanya kepo jangan kepalang tanggung ya. Sekalian dikepoin rahasianya. Oke, Moon itu akan melambangkan selubung atau yang tersembunyi dari orang yang sedang kamu kepoin. Untuk mencari Moon, silakan cek di Google gimana caranya ya. Setelah Moon baru lanjut ke Rising atau Ascendant. Setelah Ascendant baru ke Sun ya. Jadi untuk melihat gambaran lengkap seseorang mengenai yang terjadi pada dia di 1 minggu ke depan, mungkin kamu harus melihat 3 zodiak sekaligus ya. Kamu harus lihat dari sisi Moon, dari sisi Rising, dan dari sisi Sun-nya dia. Oke. Aku hanya akan buka 1 kartu saja di readingan kepo guys, seperti biasa. Kenapa? Karena kepo berlama-lama itu nggak bagus. Itu hanya akan buang-buang waktumu saja ya. 1 kartu saja sudah cukup menggambarkan keadaan dia 1 minggu ke depan yang perlu kamu ketahui. Oke. Penting sekali untuk kamu memfokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoin guys. Lalu kamu sebutkan namanya di dalam hatimu. Karena itulah cara kita untuk terkoneksi supaya aku bisa keluarkan kartu yang terbaik untuk kamu ya, supaya kekepoanmu ini bisa terpuaskan. Oke. Aku akan pakai 2 deck ya secara bergantian untuk mewakili masing-masing elemen. Berganti elemen akan berganti deck yes. Dan untuk kalian yang suka lompat-lompat alias kutu loncat, untuk menghemat waktu kalian aku sudah siapkan timestamp guys ya. Kurang apa aku coba cek. Jadi silakan dicek di kotak deskripsi. Setelah zodiak akan ada angka, misalnya Virgo gitu, dan kemudian ada 632. Nah, silakan diklik di angka tersebut supaya kalian langsung lompat ke Virgo, karena aku percaya guys, waktu sangat berharga untuk kalian ya. Karena itu aku bantu supaya waktu kalian yang sangat berharga itu tidak sia-sia terbuang dengan scrolling sana, scrolling sini, fast forward, rewind ya nggak sih? Oke. Ini masuk dalam kategori mini video ya, jadi durasinya singkat-singkat saja. Aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Oke, are you ready? Kita segera mulai katanya. Kita pakai deck yang ini. Yang pertama untuk Earth sign, singkirin dulu. Oke, yang kepo sama Earth sign merapat guys. Kita mulai dari Taurus dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Taurus, ini dia informasi tentang Taurus yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Hosh ya. Halo Taurus, apa kabarmu Taurus? Ya ini dia guys. The Queen of Wands, Taurusnya agak sombong aku lihat guys, karena tidak mau berpikir repot. Kenapa aku bilang begitu? Ya, tidak mau repot-repot dengan pikiran, tidak mau repot-repot dengan tindakan, akan lebih banyak diam dan kemudian
agak menyebalkan karena cueknya itu akan bikin kamu sebel guys melihat Taurus ini. Taurus masuk energi Queen of Wands apapun jenis kelaminnya guys. Ini fire sign energy, Aries, Leo, Capricorn energy harusnya, tapi ada di badinya seorang ditambah dia keras kepala begitu guys ya, cuek dan keras kepala. Kamu bisa bayangkan betapa menyebalkannya Taurus ini di 1 minggu ke depan ya. Bagaimana cara menghandle seorang Queen of Wands guys? Kamu harus become a King of Wands karena memang ada special treatment untuk energi Wands ini. Yang bisa menghandle Queen of Wands hanyalah King of Wands, dan yang bisa menghandle King of Wands hanyalah Queen of Wands. Yes. Dan kemudian King of Wands itu know the worth karena Taurus tahu nilainya gimana gitu ya. Jadi dia tidak akan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting atau tidak akan buang-buang waktu untuk hal-hal remeh-temeh. Oke. Kalau dia berada dalam energi Queen of Wands artinya mengetahui seberapa hebatnya dirinya, maka kamu pun harus mengetahui seberapa hebatnya dirimu guys. Itu satu-satunya cara untuk menghandle the Queen of Wands, oke? Jadi kamu nggak usah bujuk-bujuk Queen of Wands, nggak ada gunanya. Kamu nggak usah rayu-rayu Queen of Wands, nggak ada gunanya guys. Kamu nggak usah puji-puji Queen of Wands. Dia tahu dia tidak butuh pujian. Dia tahu nilai dia berapa ya. Oke, kamu harus bisa mengimbangi energi Queen of Wands dengan menjadi the King of Wands untuk bisa menghandle ini orang dengan sebaik-baiknya. Kita teruskan untuk sign yang kedua, ada Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading. This reading for collective yang lagi kepo sama Virgo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kalian ketahui guys. Yang kepo sama Virgo. Ya. Death of Wands ada pesan datang ke Virgo atau Virgo ingin mengirimkan pesan. Virgo ingin berbicara dan aku rasa pengen bicara sama kamu guys. Oke. Kalau kamu saat ini merasa tidak pengen bicara dengan Virgo, even kamu kepoin dia, maka dia tidak akan memulai pembicaraan. Ya, karena ini back and forth ya guys. Jadi komunikasi The Eight of Wands itu agak istimewa sedikit. Komunikasi Eight of Wands itu ada gayung bersambut gitu, kayak saling berbalasan ya. Jadi kalau saat ini kamu ngerasa sedang menunggu Virgo menghubungimu dan dalam hati kamu set up goal, kalau lu ngomong menghubungi gua nggak bakal respon, nah maka si Virgo ini tidak akan menghubungi kamu. Tapi kalau seandainya kamu berjanji di dalam hatimu guys bahwa kamu akan merespon Virgo ini asalkan dia duluan yang menghubungi kamu, kemungkinan besar dia akan menghubungi kamu ya di 1 minggu ke depan. Oke? Jadi ini lagi nggak bisa dibohongin guys, energi The Eight of Wands ini. Kalau kamu emang nggak pengen bicara sama dia, dia nggak akan bicara sama kamu. Tapi kalau kamu memang benar-benar menunggu kabar dari dia, dia akan segera menyampaikan berita atau informasi tertentu mengenai dirinya ke kamu. Oke, pastikan kamu siap untuk menerima komunikasi ini. Kalau kamu nggak siap, mending kamu gak usah berharap bahwa Virgo akan menghubungi kamu duluan ya. Karena Eight of Wands adalah back and forth communication. Siapapun yang lagi kepo saat ini sama Virgo, kalau tidak ada niat untuk membalas komunikasi dari Virgo, dia tidak akan berkomunikasi ke kamu. Oke? Kita lanjutkan untuk Capricorn guys. Silakan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit to this reading, please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Capricorn. Ya, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui guys. Capricorn. Aduh, Capricornnya lagi banyak pikiran ini ya guys. The Ten of Wands, beban di dalam pikiran. Dan The Ten of Wands guys, it doesn't real. Ini hanya ada di dalam pikiran. Tapi orang yang banyak pikiran itu akan biasanya ngerasa hidupnya berat sekali, ya nggak sih? Makanya dibilang pikiran itu jahat. Kalau negatif apalagi itu bisa merusak banyak hal. Minimal bikin kita pusing, sakit kepala begitu. Dan itu yang dialami Capricorn, aku lihat di sini lagi banyak beban dalam pikiran, tapi itu tidak real ya. Dan ini biasanya datang dari overthinking atau ketakutan akan hal-hal yang tidak penting guys, hal-hal yang masih belum terjadi atau hal-hal yang ada di masa lalu. Oke? Memang lagi banyak masalah aku rasa Capricornnya, tapi terlalu dibesar-besarkan. Capricornnya itu tidak lagi nggak taktis gitu guys, lagi nggak bisa dalam mengklasifikasikan atau mengkategorikan yang mana duluan yang penting, yang mana harus dipikirin, yang mana yang nggak perlu dipikirin, lagi sulit ya. Karena ada Ten of Wands ini sekaligus semuanya dipikirin, gimana nggak
Iya, gimana nggak galau ya. The Ten of Wands banyak pikiran. Jadi kalau kamu mau membantu Capricorn ini guys, aku rasa berbicara adalah solusi yang paling tepat ya. Karena ini kayak lagi butuh teman curhat, kayak lagi butuh orang yang mau mendengarkan ya guys. Dia sedang tidak mencari solusi guys. Ten of Wands, beban dalam pikiran yang tidak real. Jadi tidak ada solusi. Segala sesuatu yang tidak real tidak membutuhkan solusi ya nggak? Gimana ya masa depanku? Aku takut deh masa depanku ini nggak ada perlu dipikirin solusinya guys. Karena masa depan itu masih jauh kita belum tahu gambaran besarnya seperti apa dan spesifiknya tidak jelas ya. Tapi kalau kamu mau menemani Capricorn ini untuk ngomong atau ngobrol ngalor ngidul, aku rasa dia akan sangat welcome ke kamu ya. Karena banyak yang lagi PDKT sama Capricorn, kayak lagi cari perhatian Capricorn, aku lihat di sini. Oke. Oke, berakhirlah sudah untuk Earth sign. Kita akan segera teruskan ke Fire sign. Dimulai dari Aries dulu ya guys. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Kolektif yang lagi kepo sama Aries, halo Aries. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Ya kasih tahu lah. Tujuan readingan ini kan ngasih tahu, memuaskan kekepoan kamu. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Aries. Ya. The Hangman. Ada penundaan in general ya guys. Dalam kehidupan Aries ini tertahan sementara waktu. Kayak rencana yang harus ditahan dulu. Aries-nya ini mungkin bikin planning tapi planningnya masih belum bisa jalan. Atau menunggu kabar tapi kabar itu masih belum ada kejelasan guys ya. Kayak menunggu seseorang membuat keputusan tapi keputusan masih belum dikasih tahu ke Aries. Kayak lagi harap-harap cemas gitu guys. Yang pasti The Hangman itu nggak enak ya guys. Terutama untuk mereka yang nggak tahu tentang Hangman. Hangman itu kan major karena artinya universe yang menunda sesuatu. Kenapa? Karena universe sedang bekerja behind the scene, di balik layar untuk mempersiapkan sesuatu. Jadi Aries-nya disuruh nunggu sebentar ya. Setelah nanti urusan universe behind the scene tadi selesai, ini akan diangkat, Aries-nya bisa lanjut begitu. Tapi tetap saja Aries ini pasti akan harap-harap cemas, menunggu dengan cemas begitu, kayak dalam ketidakpastian di 1 minggu ke depan. Tapi Hangman ini tentu saja kartu bagus guys. Semua major arcana tujuannya bagus ya. Jadi tertunda pun saat ini yang direncanakan oleh Aries itu sebenarnya bagus untuk dia. Tapi dia mungkin kayaknya sih nggak tahu ya tujuan dari penundaan ini. Jadi banyak Aries yang harap-harap cemas atau galau-galau gimana gitu guys di 1 minggu ke depan ya. Oke. Kita teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Leo, halo ya. Ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Oke. Oke, The King of Pentacles. Leo-nya lagi keras banget ya. Keras banget guys. Leo tuh energi fire ya. Aries dan Sagittarius itu fire sign, tapi dia terlihat sebagai King of Pentacles. Ini adalah energinya Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Nggak bisa dikritik. Oke, nggak bisa dikasih tahu yang berbeda dengan yang dia pikirkan. Sensitif sekali, tapi sensitifnya itu outputnya adalah kayak menyerang guys. Karena King of Pentacles itu kalau nggak cocok dengan apa yang ada di dalam pikiran dia, we are talking about mind right now. Pentacles tidak masuk akal, kayak terlalu berlebihan, terlalu lebay, terlalu dramatik. Dia kan kasar, keras guys ya. Kalau kamu berencana untuk mendekati Leo ini berkaitan dengan emotion guys, kayak mau komplain dan itu pakai emotion, atau pengen sedih-sedihan, pengen romantisan, itu aku rasa Leo tidak bisa menghandle kamu dengan baik. Karena dia the King of Pentacles. Oke, banyak juga Leo yang akan fokus dengan pekerjaannya guys, atau bisnisnya gitu ya, dan terlebih mementingkan urusan dunia deh di 7 hari ke depan ya. Yang remeh-temeh gak mau diurusin, yang emotion gak mau diurusin. Tapi kalau bisa taktis, bisa jelas pembicaranya seperti apa, maka Leo ini akan open. Hati-hati ya guys, dia keras banget loh ya. Keras banget, gak bisa dibilangin nih King of Pentacles ini.
Eh, kecuali kamu bisa mematahkan prinsipnya. Mungkin dia akan mendengarkan kamu begitu. Tapi kalau kamu ngalor ngidul nggak jelas, ini bisa keras ke kamu ya. Oke. Kita segera teruskan ke fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silakan kamu fokuskan wajah Segi yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Halo Sagittarius. Iya. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Sagittarius. Sedih ya kuliah di sini, strange ini. Tadi aku nggak ngelihat strange-nya ya guys, tapi aku ngelihat kayak ada wajah perempuan tertunduk lagi, sedih banget aku lihat di sini. Tapi nggak ditunjukkan kesedihannya. Yang ditunjukkan malah sangar. Ya, jadi kayak marah, kemudian bengis, kemudian arogansi. Tapi intinya dia sedih. Nah, berarti insecure ya guys. Kalau udah ada arogansi itu ceritanya insecure, takut, nggak yakin dengan mungkin kehidupannya atau masa depannya, atau lagi ada masalah dan dia nggak yakin akan bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Aslinya sedih guys. Jadi kalau menghandle orang yang seperti ini, yang di luarnya ditunjukin keras tapi sebenarnya lagi sedih begitu, maka kamu nggak bisa membuat dia itu seolah-olah lemah. Gak boleh, karena yang dia tunjukkan ke kamu itu kan sisi kuatnya, walaupun sebenarnya di dalamnya hancur. Jadi kamu harus menghandle dia atau menanggapi dia dengan menghargai image yang dia ciptakan tentang strong tadi atau kuat tadi. Kalau kamu datang ke dia dengan energi bahwa kamu tahu dia lemah, ini singa akan marah besar ke kamu ya. Dia nggak suka kalau dilihat lemah, dia nggak suka kalau ketahuan sedih, dia nggak suka kalau ketahuan insecure. Karena itulah dia put arogansi di depan ya. Kalau kamu memang bukan tipe orang yang sensitif yang bisa menghandle yang seperti ini, lebih bagus kamu jauh-jauh dulu deh dari Sagittarius di 1 minggu ke depan. Terutama jika yang nggak penting-penting ya. Tapi kalau kamu memang nggak mau harus berurusan dengan Sagittarius ini, maka pastikan jangan sampai kamu mengunderestimate powernya. Even kamu tahu dia lemah sekali saat ini. Oke. Berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita akan lanjutkan ke air sign. Air sign. Kita mulai dari Libra dulu ya. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Holy Spirit, come to this reading. For kolektif yang saat ini sedang kepo sama Libra. Halo Libra. Ini katanya sedikit informasi tentang Libra yang bisa kalian ketahui guys. Libra. The Page of Wands reverse guys. Tapi aku akan tegakkan ya, karena aku tidak ambil kartu reverse. Ketika Page of Wands tegak itu artinya optimis. Ketika Page of Wands reverse artinya pesimis ya. Makanya aku tidak suka kartu reverse. Kenapa harus reverse ketika tarot readernya bisa tegak kan ya gak sih? Oke. Jadi yang dilakukan oleh si Libra ini adalah berusaha untuk kembali optimis. Nah itu dia guys. That's why the tarot reader like me tidak mengambil kartu reverse. Aku tinggal mengubah kalimatnya. Dia sedang pesimis sekali dengan hidupnya. Itulah pengertiannya begini. Tapi aku nggak bilang begitu. Tak tegain, aku bilang dia sedang berusaha untuk bisa optimis dalam hidupnya. Artinya sama kan? Oke. Sulit guys. Walaupun aku ketawa-ketawa tapi sulit ya. Kayak dia itu menghadapi momen terberat dalam hidupnya di 1 minggu ke depan menurut dia. Padahal sebenarnya masih akan ada yang lebih berat lagi datang. Tapi kalau aku bisa melewati masa-masa ini, maka ini adalah masa terberat dalam hidupku. No, ya. More to come. Ini si Libra masih akan menghadapi momen-momen berat lagi, guys. Karena optimisme ini ongoing. Jadi 1 minggu ke depan memang terasa berat dalam hidupnya gitu ya, in any kind of situation. Dan dia hampir-hampir putus asa, hampir-hampir patah semangat, tapi berusaha untuk tidak putus asa ya. Jadi tidak ada Libra yang putus asa yang sedang kalian kepoin saat ini, walaupun kebingungan, gak tahu gimana caranya, tapi berjuang guys untuk bisa tetap bertahan, survive
banyak yang sakit aku lihat. Sakitnya parah. Ya. Kalau Libra yang kalian kepoin yang sedang sakit parah, kemungkinan besar di 1 minggu ke depan penyakit itu lebih memburuk. Ya, tapi ya gitu, dia itu nggak mau mengalah dengan penyakitnya. Tidak mau kalah dengan penyakitnya, kayak berjuang melawan begitu. Ya. Oke. I don't like it. Gak mau bahas lagi. Oke, kita lanjut ke air sign yang berikutnya. Ada Gemini. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Oh. For kolektif yang lagi kepo sama Gemini. Halo Gemini. Ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kalian ketahui, guys. Gemini lagi bukan ngerasa beneran ya, karena ada Emperor datang di sini. Dia tuh lagi merasa kuat-kuatnya, yakin-yakinnya, sangat percaya diri dengan keadaannya, merencanakan sesuatu dan yakin dengan rencananya tersebut akan berjalan dengan lancar. Dan kemudian ada kekuatan emang ya guys, karena ada Emperor kan muncul sebagai Major Arcana, artinya universe yang kasih kemampuan atau kekuatan ini untuk ya melakukan sesuatu lah ya Emperor ini. Oke. Bisa jadi mungkin untuk memulai bisnis, bisa jadi juga mengakhiri sebuah hubungan, karena Emperor ini juga identik dengan single mom atau single dad, mengakhiri sebuah relationship atau pernikahan bisa jadi, atau kayak membuat keputusan yang tegas. Oke. Energi Emperor ini akan direspek oleh orang-orang yang di sekelilingnya guys, karena memang ini kan karisma yang dikasih universe ya, serta kemampuan dan kekuatan yang dikasih universe. Jadi selain dia bisa bicara, dia juga bisa bertindak. Jadi bukan asal ngomong doang. Selain punya strategi, dia juga bisa merealisasikan strateginya. Jadi bukan mentok di ide doang begitu, tapi ada kemampuan untuk apa itu istilahnya kognitif ya, yang merealisasikan atau actionnya begitu. Dan dia akan direspek oleh orang-orang di sekitarnya ya. Di antara kalian, beberapa di antara kalian mungkin akan mengetahui bahwa si Gemini ini kayak naik pangkat guys, kayak ada tanggung jawab besar yang diberikan oleh manajemen, mungkin kalau dia ini orang kantoran begitu di pekerjaannya, atau ada perluasan bisnis ya, atau ada keputusan besar dalam hidupnya yang akan mampu dia buat dengan penuh percaya diri. Oke, nice. Kita akan teruskan untuk air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Aquarius. The Four of Wands. Banyak Aquarius yang akan jadian aku lihat di sini guys. Kalau pacarannya, kalau ini dalam hal romance, kamu ngintip seorang Aquarius dalam hal romance, kayaknya dia lagi dekat sama seseorang dan akan segera jadian ya, atau dia akan nembak seseorang atau seseorang akan menembak dia, karena Four of Wands ini komitmen ya kalau dalam hal romance. Kalau in general, the Four of Wands adalah stabil guys, nggak goyang-goyang. Jadi mungkin ada yang diragukan oleh Aquarius di beberapa waktu sebelumnya, tapi di seminggu ke depan dia akan yakin, yes, tidak ada cerita ragu-ragu lagi, aku akan melakukan ini, atau yes, tidak ada cerita timbang sana timbang sini lagi, aku akan segera merealisasikan yang aku pikirkan ini begitu ya. The Four of Wands itu simbol dari stability atau kekokohan, kokoh, kuat, tidak goyang-goyang, yakin ya. Aquariusnya terlihat powerful sekali di 1 minggu ke depan. Jadi selain berhasil membuat keputusan atau meyakinkan dirinya tidak akan menunda-nunda lagi, dia akan mampu untuk melakukannya, merealisasikan yang dia rencanakan. Di beberapa minggu sebelumnya kayaknya dipikir-pikir mulu guys, gimana ya begitu. Dan Aquarius memang sekalinya udah serius ya guys. Oke, The Four of Wands ini akan ada kayak gebrakan besar yang dia lakukan di dalam hidupnya di 7 hari ke depan. Oke. Berakhirlah sudah untuk air sign. Kita lanjutkan ke elemen yang terakhir, ada water sign, dimulai dari Cancerian dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading.
Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Cancer. Ya. Ini dia informasi tentang Cancerian yang perlu kalian ketahui di 7 hari ke depan. Wahai kepoers, ya. Oke, the Three of Wands. Banyak penundaan yang terjadi dalam hidup Cancer ini, guys. Bukan hanya dalam satu aspek kehidupan. Karirnya tertunda, kemudian dalam hal finansial juga ada penundaan. Dalam romance juga status nggak jelas, gantung begitu. Atau kalau ini adalah relationship yang sudah memang ada begitu, kemungkinan besar dalam masa pertimbangan apakah akan dilanjutkan atau diakhiri saja, tapi lagi-lagi gantung. Ya, ada Three of Wands ini Cancer kayak menunggu sesuatu tapi yang ditunggu belum datang di 1 minggu ke depan ya. Dan aku nggak ngerasa bahwa Cancer ini excited banget dalam hal menunggu ini, nggak. Ada ya ada, nggak ada ya nggak apa-apa. Datang yang gua tunggu ini ya oke, nggak datang pun nggak masalah, begitu santai. Bawaan si Cancer ini santai begitu loh guys ya, karena ini terlihat seperti sedang enjoy the landscape. The Three of Wands ini kan kartu waitingnya, dan kemudian dia nggak memikirkan tentang waitingnya atau tiga tongkat ini, justru malah dia melihat ke pemandangan, wah indah banget gitu. Jadi anti stres nih Cancer. Ada yang nggak jelas dia pergi kayaknya shopping ke mall gitu ya, masih ada yang menggantung di pikirannya, atau ada yang dia tunggu tapi belum datang, bodoh amat gitu, dia pergi nongkrong sama teman-temannya begitu. Jadi mungkin kalau kamu lihat dari luar si Cancer ini seolah-olah tidak ada masalah gitu, tapi sebenarnya banyak banget hal-hal yang masih gantung dalam hidupnya dalam berbagai aspek, guys. I told you, dalam berbagai aspek, bukan satu saja. Oke. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio di sini. Silakan kamu fokuskan si kalajengking ini, guys. Wajahnya seperti apa, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Holy Spirit to come to this reading, bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan, guys. Banyak hal terjadi dalam hidupnya, nggak semuanya kamu perlu tahu ya. Kamu kepo banget sih. Halo Scorpio, kasih dikit Scorpio, jangan banyak-banyak Scorpio. Sedikit aja Scorpio. Ini dia, guys. Hops. Oh, udah Ten of Wands. Siapa tadi dapat Ten of Wands ya? Sagittarius ya kayaknya. Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah mah benar ya. The Ten of Wands ini beban dalam pikiran ya guys. Tidak real, tidak nyata gitu. Perasaan dia tuh dia semuanya harus menanggung sekaligus semuanya. Rempong banget hidup gue. Hidup gue ada hidup yang paling nggak enak di dunia ini. Semua orang bahagia, cuman gue yang nggak bahagia. Begitu yang aku rasakan dari munculnya The Ten of Wands. But it doesn't real ya guys. Once beban dalam Ten of Wands itu tidak real. Dia itu hanya dalam berupa ilusi, oke? Kayak ada angel yang membisikkan, oi, ngapain kamu angkat sekaligus semua tongkat ini gitu? Ngapain? Kenapa harus kamu angkat semua? Itu tuh hanya tongkat, jangan diangkat semua, jatuhin aja, angkat satu-satu atau tinggalin semua nggak masalah. Di depan sana masih banyak tongkat untuk kamu, kayak begitu ya angel ini bilang. Tapi dia nggak, ini beban gua harus segera menghandle ini sebaik-baiknya. Tapi kalau ditanya guys, di Ten of Wands apa yang mau dihandle, nggak tahu. Because it doesn't real, oke? Apa yang harus kamu lakukan mengenai ketakutanmu ini? I don't know. Karena ketakutan itu belum nyata, belum real. Kalau nanti aku tua dan aku sendirian tua ini, apa yang harus aku lakukan? Apa ya? Emang kamu tahu kamu sendirian tua? Itulah The Ten of Wands ya. Kata siapa kamu akan tua sendirian? Kamu bisa jamin kamu tua sendirian. Tapi kalau misalnya guys, tanggal 25 harus bayar cicilan mobil. Dan memang itu kontrak tertulis. Kalau tanggal 25 nggak bayar, tanggal 26 kamu udah ditelepon sama dealer misalnya. Nah itu baru The Ten of Swords, itu beban ya. Tapi ini kan nggak jelas bebannya apa. Dan ini yang dipikirkan oleh banyak Scorpio di 7 hari ke depan ya. Kita teruskan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces guys. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Halo. Ai. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui ya. Oke.
Oh, udah Ace of Pentacles. Banyak duit Piscesnya guys. Ayo kalian ini deh, porotin deh. Segera minta dia untuk bayarin kalian guys. Makan-makan ya. Ayo traktir dong begitu. Ace of Pentacles mungkin ada bonus yang cair, ada kenaikan gaji atau usaha yang menunjukkan hasil yang baik guys ya. Bisnisnya berjalan dengan baik Ace of Pentacles. Dan Ace of Pentacles ini reward hadiah ya. Jadi walaupun kesannya kayak rezeki nomplok, tapi sebenarnya ini semacam penghargaan yang diberikan oleh universe, karena tidak akan pernah jelas siapa yang bawa pentacles ini kalau di deck konvensional. Dan ini terlihat angel yang bawa, artinya dari universe yang kasih nih tangkap nih Pisces begitu, big sum of money ya. Memang si guys pentacles itu tidak selalu tentang uang, bisa jadi ada pujian yang akan dia dapatkan di pekerjaannya, bisa jadi mungkin ada apresiasi yang akan dia dapatkan dari teman-teman satu kerjanya, atau nama baik, atau keharum, namanya jadi harum begitu guys. Harum apa ya? Ayam goreng misalnya, ini ada ayam goreng. Aku habis ini makan ayam goreng. Tapi yang jelas ini akan membahagiakan si Pisces ya, bikin dia senang. Oke. Gimana sih? Ya barusan dibilang ini tidak bisa, ini tidak akan maksimal bagi Piscesnya. Pentacles ya, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces itu energinya itu water atau emotion begitu. Dan Ace of Pentacles ini tidak bisa memuaskan si Pisces ini somehow. Kayak ada aja yang kurang dari sisi perasaan, walaupun sebenarnya ini gede yang dia terima, tapi rasanya kayak not enjoy, kayak nggak menikmati guys. Itu tambahan aja sih ya, karena aku ngerasa tadi kayak Piscesnya itu melihat segepok uang tapi kayak nggak bersemangat ya. Kemungkinan besar ada masalah lain dalam hidup Pisces ini, sehingga uang tidak bisa menghapus kesedihannya guys. Coba ini dikasih ke Taurus, Virgo, atau Capricorn. Dijamin guys nggak sedih lagi tuh Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi ini datangnya ke Pisces ya. Oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys. Tidak boleh berlama-lama, tidak boleh banyak-banyak kepo, karena nanti kamu rugi sendiri, yes. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.